LGBT merupakan penyimpangan seksual dan identitas pada suatu individu yang menyatakan dirinya gay, lesbi, bisexual, dan transgender. Fenomena ini bermula dari adanya penyintasan melalui pendekatan sosial pada suatu kelompok ataupun organisasi yang mendukung aktivitas LGBT. Di beberapa negara, aktivitas LGBT kian didukung, sehingga menyebabkan maraknya kasus-kasus LGBT dan penyakit seperti HIV, gonore, AIDS, dan lain sebagainya. Tapi di samping itu, masih banyak negara-negara di bagian timur yang melakukan tindakan penolakan terhadap aktivitas LGBT dan penyelewengan terhadap HAM. Ya, lebih tepatnya saya seorang biseksual, ya. Kalau dalam Islam, ya termasuk penyimpangan sih, karena adanya pengekspresi LGBT itu sendiri bertentangan dengan ajaran agama dan merusak kesehatan manusia. Belum pernah ya, karena dengan apa yang saya alami sendiri sangat berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Apalagi kalau sampai ketahuan sama kerabat sendiri, itu pastinya lebih berbahaya, ya kan. Saat SMA kelas 2 sih. Saat itu entah kenapa saat melihat cowok tertentu bisa membuat saya terangsang gitu. Mungkin yang melatar belakanginya adalah karena saya suka kepo ya. Kayak mencari hal-hal yang nggak perlu aku tahu kayak LGBT tadi. Jadi ya kayaknya dari aku sendiri terjerumus gitu. Dan oh ternyata aku tuh termasuk berekspresi gitu. Kalau saya pribadi adalah pengekspresi LGBT. Menurut saya pribadi, hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan. Karena pada dasarnya LGBT sendiri adalah sebuah penyimpangan. Tidak pernah. Saya mengekspresikan diri sebagai LGBT itu pada suatu kelompok atau apa ya dibilangnya, komunitas tertentu gitu yang saya ketahui. Saya sadar itu waktu di pertengahan COVID kalau tidak salah ya, antara tahun 19 ke 20 itu, saya menyadari bahwa saya itu mulai tertarik pada hal-hal seperti ini. Dikarenakan saya mulai menyukai atau tertarik kepada cerita atau kayak karangan fiksi belaka ya. Karangan fiksi dari percintaan atau kisah romansa sesama jenis. Untuk pengalaman saya pribadi ya, seperti yang saya jelaskan pada di pertanyaan sebelumnya, saya tuh mulai tertarik kepada cerita-cerita fiksi atau cuma hanya kayak fan art ya, tentang kayak percintaan sesama jenis gitu. Jadi kayak saya mulai tertarik di situ. Ya kan Indonesia tuh kan besar ya. Kalau misalkan masih di lingkungan orang lain tuh aku nggak terlalu jadiin pemikiran, maksudnya tuh kayak nggak jadiin itu masalah karena itu pribadi orang itu. Cuma kalau di lingkungan aku sendiri, aku bakalan nggak deket sama orang itu sih karena kan aku kan agamaku Islam, jadi aku otomatis kan nggak mungkin deket sama orang yang apalagi gay dan lesbi itu kan permasalahan yang benar-benar dilarang dalam agama kan. Jadi aku pasti nggak tetap berteman, cuman dalam hal itu aku nggak mungkin nggak terlalu dekat. Apakah kakak pro atau kontra dalam hal ini? Kontra. Oke, terima kasih kak. Pendapat saya pribadi terhadap biseksual ini yaitu kontra. Kenapa kontra? Karena biseksual ini merupakan suatu penyimpangan yang yang dilarang oleh agama, suku, ras, bahkan budaya. Dan penyimpangan seksual ini berdampak negatif terhadap masyarakat. Bisa jadi merusak tatanan sosial. Selain itu, berpotensi juga menyebarkan penyakit menular seksual seperti HIV ataupun AIDS. Maka dari itu, menurut saya penyimpangan seksual ini kontra dan seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi saya kontra dengan LGBT karena hal itu sangat menyalahkan aturan. Karena hal itu manusia itu diciptakan secara berpasangan, yaitu perempuan dan laki-laki. Dari LGBT itu dapat menimbulkan hal negatif, yaitu seperti penyakit menular yang susah untuk disembuhkan ataupun tidak bisa disembuhkan. Menurut negara dan agama juga hal itu disalahkan secara besar dan tidak diperbolehkan. Menurut aku pribadi ya, atau penyebab LGBT itu karena adanya perkembangan kognitif manusia. Menurut mikir gini, aku jelaskan ya. Aku pernah baca buku, kalau perkembangan teknologi itu kan dipengaruhi karena manusia itu sudah mulai berpikir lebih jauh, berpikir lebih logis gitu. Nah itu juga berpengaruh ke bagaimana pandangan manusia terhadap suatu hal. Kalau misalnya manusia sudah mulai berpikir logis, maksudnya berpikir bahwa buat apa kita melakukan hal-hal yang sebelum-sebelumnya udah ada. Kita harus melakukan semacam transformasi gitu, melakukan sesuatu yang baru. Iya, sesuatu yang baru gitu. Sehingga mereka tertarik untuk melakukan hal-hal yang demikian. Itu juga pernah nonton di channel YouTube apa ya? Ada kayak cerita dari seorang yang LGBT itu di Jerman juga. Dia bilang gitu. Menurutnya itu kalau misalnya kita berhubungan dengan lawan jenis, itu sensasinya kurang dapat. Oke. Sensasinya kurang dapat. Menurutnya kalau lebih sensasinya mau lebih nikmat, bisa lakukan dengan lawan jenis. Gitu. Terus juga mengapa aku bilang karena perkembangan kognitif manusia. Coba kalau misalnya Safi pernah baca buku-buku filsafat itu, ada banyak
orang-orang yang filsuf-filsuf yang juga LGBT. Contohnya Michael Foucault, itu LGBT itu. Dia suka sama jenis. Itu karena pikirannya sudah apa ya, semacam berpikir lebih jauh gitu. Dia mulai berpikir bahwa kalau misalnya kita hanya berhubungan dengan perempuan, itu suatu hal yang biasa-biasa aja. Dia mau coba hal-hal yang baru gitu. Oh, berarti penasaran. Penasaran gitu. Oke, pertama itu penasaran. Terus yang kedua, mungkin karena faktor kejiwaan juga. Faktor kejiwaan itu ada ya, contohnya siapa ya? Yang LGBT juga, karena dia mau bukan mau, karena memang keinginan dari dalam dirinya itu, keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Faktor kejiwaan juga ada. Oke. Mungkin itu aja. Oke. Jadi kamu pro apa kontra? Oh, kalau soal pro dan kontra, menurutku itu hal yang salah banget. Kenapa? Karena begini, kita orang beragama, gitu dulu. Oke. Kalau bertanya soal pro dan kontra ini, mungkin banyak orang melihat bahwa itu terdapat dua perspektif. Yang pertama itu perspektif orang yang beragama, dan yang kedua perspektif ateis. Kalau dari perspektif orang yang beragama, tentunya ini salah. Oke. Mengapa salah? Karena di setiap ajaran agama manapun itu pasti kita diajarkan untuk berkembang biak. Berkembang biak. Nah, tentunya kalau mau berkembang biak, mau punya anak itu harus berhubungan dengan lawan jenis. Ya. Dan itu bertentangan dengan ajaran agama. Tapi berlainan juga dengan orang yang ateis. Kalau misalnya mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak mempercayai ajaran-ajaran agama, pasti mereka melihat itu suatu hal yang biasa aja. Jadi ya seimbang aja mereka. Tergantung mereka aja kalau mau pro. Tapi bagi saya secara pribadi, karena sebagai orang yang beragama, tentunya saya kontra banget tentang hal-hal demikian gitu. Oke, siap. Terima kasih. Oke, sampai. Jadi, dari data-data dan wawancara yang telah kami lakukan kepada para narasumber, dapat disimpulkan bahwa beberapa orang memiliki perspektif tersendiri terhadap fenomena LGBT ini. Terdapat pro dan kontra yang jadi pendapat masing-masing orang, merupakan hal yang terbentuk dari pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan pertemanan serta keluarga adalah faktor utama dan yang harus diperhatikan sejak dini, dan pengawasan orang tua agar hal menyimpang seperti ini tidak terjadi.